Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita hari ini di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Kita dapat membuat daftar pertanyaan dengan mengamati gambar yang disajikan. Pertanyaan yang ditulis dapat mengenai beragam hal yang ingin kita ketahui. Misalnya, saat kita mengamati gambar hewan, daftar pertanyaan yang bisa kita buat memuat hal berikut ini. Pertama, tempat tinggal hewan. Tempat tinggal hewan apakah di dataran tinggi, dataran rendah, atau di pantai? 2. Manfaat hewan bagi penduduk setempat khususnya dan bagi rakyat Indonesia umumnya. 3. Cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam. 4. Ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Daftar pertanyaan yang ditulis hendaknya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selain itu, harus sesuai dengan deskripsi gambar. Gambar yang berwarna lebih mudah dibuat pertanyaan karena terlihat nyata dan jelas. Contoh gambar dan pertanyaan yang dibuat adalah sebagai berikut. Apa nama gambar burung di samping? Di mana habitat burung tersebut? Bagaimana cara melestarikan hewan tersebut agar tidak punah? Nah, sekarang tulislah paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih. Untuk melengkapi jawabanmu, bacalah teks di halaman 48 dan jawablah pertanyaannya. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Umumnya, kupu-kupu dapat ditemukan hampir pada semua habitat. Komponen habitat yang penting bagi kehidupan kupu-kupu adalah tersedianya vegetasi sebagai sumber makanan, sebagai tempat berlindung dari serangan predator atau gangguan lainnya, dan tempat untuk berkembang biak. Bagi petani, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Penyerbukan adalah berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda, tetapi dalam satu tanaman. Hal ini tentunya membantu dan bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Arti kupu-kupu bagi manusia tidak hanya sebagai objek yang memiliki keindahan, namun dalam banyak hal kupu-kupu memiliki arti penting lain. Kupu-kupu juga memberi andil yang sangat berarti dalam mempertahankan keseimbangan alam dengan bertindak sebagai penyerbuk pada proses pembuahan bunga bersama hewan penyerbuk lainnya. Dalam waktu singkat, jumlah jenis kupu-kupu yang diperdagangkan semakin meningkat. Apabila keadaan ini terus berlanjut tanpa terkendali, maka jumlah jenis kupu-kupu yang terancam punah akan terus bertambah. Kita bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini.
Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.